Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan bukan jodohmu, tapi jodoh sejatimu. Ya. Nah, jadi sekarang kita melihat tanda-tanda bahwa mantan sepertinya benar-benar akan serius dengan orang ketiga atau selingkuhannya atau pasangannya yang baru. Tandanya yang pertama, tentu kalau mantan betul-betul ingin serius, dia akan berusaha untuk mendekat kepada keluarga orang ketiga dan juga mendekatkan orang ketiga dengan keluarganya. Ya, artinya kita yang rajin ngintip media sosial mantan atau media sosialnya orang ketiga akan melihat mantan makan malam bersama keluarganya orang ketiga. Beberapa hari kemudian postingannya orang ketiga ini makan malam bersama keluarganya mantan. Ya. Kemudian kita juga akan melihat postingan-postingan kebersamaan mereka mantan jalan dengan orang tuanya orang ketiga dan sebaliknya. Nah, jadi kalau sudah ngajak-ngajak orang tua tuh, nah itu biasanya memang tanda-tanda bahwa mereka benar-benar ingin serius ya. Dan ketika mereka benar-benar ingin serius, itu juga sekaligus pertanda bahwa mantan bukan jodoh kita, ya. Kemudian tidak cuma berhenti di situ. Nah, mantan juga menikah dengan orang ketiga. Artinya mantan bukan jodoh kita kan? Tetapi dari cara mereka menikah, kita bisa tahu bahwa mantan ini betul-betul bukan jodoh kita, atau mantan memang bukan jodoh kita, tetapi jodoh sejati kita. Sekarang mantan menikah nih dengan orang ketiga. Yang jadi pertanyaan, pernikahan ini akan bertahan berapa bulan, berapa tahun, ataukah selamanya? Nah, itu kan bisa dilihat tuh dari format pernikahan yang mereka jalani. Contoh nih ya, kita tahu persis nih siapa mantan ya. Misal yang dikhianati ini wanita, ya mantannya laki-laki ini sekarang bersama selingkuhannya atau bersama orang ketiga ya. Kita tahu keadaan keuangan mantan seperti apa. Kita tahu pekerjaannya mantan itu apa. Kita tahu berapa banyak tabungannya mantan. Kita tahu semua. Sekarang kita lihat nih, sebelum menikah memamerkan foto prewedding. Kan foto prewedding tuh mahal tuh, ya. Apalagi foto preweddingnya macam-macam tuh, lokasinya pindah sana, pindah sini, pindah situ dan seterusnya. Itu baru foto preweddingnya saja sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Apalagi sekarang kita melihat, ya kan biasanya orang memfoto undangan pernikahannya juga, di-share di media sosialnya. Nah itu dari kualitas cetakannya, format cetakannya, dan seterusnya, itu akan kelihatan tuh. Ada kan undangan pernikahan itu, yang mungkin mencetaknya saja itu butuh sampai 15.000, 20.000 rupiah itu. Jadi seperti kalau kita nyetak buku. Ya kan, kalau kita nyetak buku itu biaya cetaknya
itu kalau kita langsung nyetak banyak ya 1000 eksemplar misal gitu, itu kalau bukunya tipis mungkin sekitar Rp5.000 ya. Nah, kalau Rp5.000 nanti misal dijual di toko buku harganya jadi Rp30.000. Nah, nanti biasanya toko buku itu ada namanya potongan harga kan. Jadi mereka ngambil misal 50%. Nah, yang dapat di penerbit Rp15.000. Nah, royalti dari penulis itu biasanya 10-12%, 10-11% lah dari harga neto, harga bersih ya buku tadi. Jadi sudah 15.000, nah dipotong biaya cetaknya 5.000, Rp10.000. Nah, itu royalti penulisnya misal 10% dari Rp1.000, jadi Rp100. Kalau terjual 1.000 eksemplar, nah 100.000 tuh royaltinya. Nah, jadi itu. Ya, jadi sebenarnya jadi penulis itu duitnya ya tidak banyak ya. Tetapi dampak atau efek sampingnya yang biasanya duitnya banyak. Jadi biasanya memang penulis itu dia tidak peduli dengan royaltinya, yang penting bukunya bisa bestseller. Ya. Karena apa? Karena kalau bukunya bestseller nanti banyak tuh undangan untuk mengisi talk show ya, diskusi-diskusi, kemudian bedah buku, seminar-seminar ya, bahkan tawaran untuk menulis buku lagi, mengajar di perguruan tinggi dan seterusnya banyak. Atau ngisi stadium general ya, kalau lagi ospek itu mahasiswa baru. Nah, kita penulis buku itu sering tuh diminta untuk memberikan stadium general, yang namanya itu kuliah umum untuk mahasiswa baru ya. Nanti ada yang tanya itu kampusnya di mana Ustadz? Ya di mana-mana, kalau stadium general itu bisa dimanapun ya, tergantung kampus yang undang kan gitu. Nah, jadi itu kira-kira gambaran biaya cetak. Jadi buku itu Rp5.000, Rp10.000. Tapi ada loh undangan pernikahan itu yang betul-betul luks ya, betul-betul mewah. Ya saya juga lama kan menjadi penulis buku, sedikit banyak tahulah itu. Wah, ini harga cetakan undangannya saja ini bisa Rp25.000 kan gitu. Jadi dari cetakannya saja kita sudah bisa menaksir itu kira-kira habis biaya berapa. Belum lagi format pesta pernikahannya. Wah, memang besar-besaran, tamunya banyak gitu kan. Busana pengantin karya apa tuh namanya desainer dan seterusnya. Banyak nih memakan biaya. Nah, artinya apa? Semakin mahal sebuah pernikahan, itu semakin hilang keberkahannya. Ya. Artinya apa? Kalau sebuah pernikahan itu sudah kehilangan keberkahannya, maka menjalani pernikahan itu jadi sulit. Ya. Jadi sering bertengkarnya, rezekinya pun menjadi tersendat-sendat, menjadi sedikit dan seterusnya. Nah, maka itulah yang akan terjadi. Jadi semakin mewah pernikahan mantan dan orang ketiga, sebenarnya kita bisa tahu tuh, nah, ini cerainya cepat nih. Karena yang seperti ini tidak akan kuat diikuti oleh mantan. Ya, karena kita tahu persis mantan memang bekerja, tetapi ya pekerjaannya itu gajinya ya cukupan ya, tetapi tidak untuk membiayai gaya hidup yang mewah tadi ya. Nah, sehingga dari format pernikahan mantan dan orang ketiga seperti apa kita tahu. Ini segera bercerainya ini. Karena apa? Karena setelah menikah kan butuh macam-macam lagi ya, beli rumah, sekurang-kurangnya ngontrak rumah kan. Mosok kalau menikah dengan anak orang kaya mau diajak ngekos kan enggak. Sekurang-kurangnya ngontrak rumah. Zaman sekarang kontrakan rumah nyari yang 15 juta saja ya, yang rumahnya agak sedengan lumayan gitu sudah agak sulit. Nah, jadi dari pesta pernikahannya kita tahu
mantan tidak akan sanggup bertahan bersama pasangan yang seperti itu. Artinya mereka memang berjodoh, tetapi seperti tren yang banyak terjadi pada saat ini, setelah menikah belum sampai setahun sudah bercerai. Bahkan mungkin hutang untuk pesta pernikahannya saja belum lunas, pengantennya sudah bercerai. Ya, nah, jadi itu yang kedua tuh. Artinya mereka berjodoh, tetapi bukan jodoh sejati. Karena apa? Karena orang ketiga tidak bisa memahami mantan seperti apa. Ya, bagaimana cara hidup mantan dan seterusnya. Mantan pun tidak akan sanggup untuk mengikuti gaya hidup dari orang ketiga yang serba mewah tadi. Nah, jadi artinya mereka jodoh, tetapi selama berapa lama? Setahunkah? Atau 2 tahun sudah bagus tuh. Dan kemudian mereka bercerai. Nah, cirinya yang ketiga yang menunjukkan kalau mantan jodoh sejati dengan kita. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Dan yang ketiga nih, yang paling penting, kita tidak mengganggu rumah tangga mantan. Kita tidak merusak rumah tangga mereka, tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Tapi kita masih terus berdoa agar dia menjadi jodoh sejati kita. Ya. Dan ketika manusia masih mau terus berdoa dari tidak berjodoh, Allah kabulkan doa kita agar berjodoh dengan mantan, maka takdir akan berubah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Ya. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Dan kita tidak pernah berhenti berdoa agar dia menjadi jodoh sejati kita. Allah kabulkan doa kita, artinya mantan berpisah dengan pasangannya, bercerai untuk kembali kepada kita selamanya. Nah, jadi banyak pertanyaan saya baca di komen. Apakah mantan yang sudah menikah dengan orang lain masih bisa jadi jodoh kita? Bisa, selama kita masih mau terus berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.